أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dapat berkumpul di tempat ini pada hari ini, yang mana mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita keselamatan, kesehatan dan keafiatan, dan mudah-mudahan kita barataan dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita barataan selamat di dunia, terlebih selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Pasal yang ke-8, adab-adab atau cara-cara keluar rumah hendak ke masjid. Nah, ini. Di ketika kita sudah mempelajari ataupun membaca, di antaranya ada beberapa adab-adab, mulai dari bangun guring, kemudian daripada bangun guring kita masih semalam masalah bersuci. Nah, lalu apa adab-adab yang ke-8 ini? Masalah keluar rumah. Nah, keluar rumahnya kemana? Hendak ke masjid. Nah, ini kenapa di sini dijelaskan adab-adab hendak keluar rumah ke masjid? Karena pertama isyaratnya bahwa kita bagus itu setelah bersuci, bangun dari guring suci dan sebagainya, itu bagusnya kita sembahyang ke masjid. Nah, karena adab hendak berjalan aja, adab hendak berjalan karena tujuannya ke masjid. Nah, isyaratnya apa? Isyaratnya bahwa bagusnya kita itu sembahyang berjamaah. Itu adalah faedahnya ke masjid. Nah, ini. Dan bukan bahwasanya bahwa tempat yang paling bagus memang adalah tempatnya masjid. Nah, sebagaimana kata Rasulullah, tempat yang paling bagus adalah masjid, dan tempat yang paling buruk adalah pasar. Nah, ini kenapa disebutkan yang paling buruk pasar itu? Apakah karena bagusnya? Karena bagusnya karena ada alasan. Karena bahwasanya di pasar itu banyak terjadi maksiat itu dah. Nah, mungkin karena bahasa kitanya maka pasar itu berarti kata nang dimurkai Allah. Alasannya dulu apa? Alasannya apa? Karena di sana banyak orang maksiat, karena maksiat apa? Nah, orangnya banyak maksiat. Kenapa? Contoh di pasar itulah misalnya banyak orang menipu yang ada. Nah, yang ada ini pada asli padahal kawin. Nah, palsunya ini bepada pas takarannya salahnya kurang. Nah, kan tipu manipu ketika Nabi pernah lagi ke pasar, ini salahnya orang berdagang gandum gitu oleh ini cuma Nabi ini tahu. Nah, apa ini ada tipu manipu. Misalnya apa? Dicucuk Nabi gandumnya tadi, soalnya di dalamnya basah. Nah, itu berarti kan kada baik basahnya dah. Nah, di atasnya di luarnya kering. Nah, jadi Nabi man ghasyani falaysa
minni, barang siapa menipu kami, man ghasyani falaysa minni, barang siapa menipu kami maka bukan termasuk daripada golongan kami. Kan macam itu. Nah, ada yang kan ada di mana? Di pasar tah. Ada orang yang mengambil hak orang lain, ada pencuri, ada copet dan sebagainya. Di mana tuh banyak? Di pasar. Ada orang yang membuka aurat dan sebagainya. Di mana banyak tah? Di pasar. Cuci mata, ya ada yang di mana di pasar, padahal ada yang ditukar juga lakian nih. Ingin yang ditukar kan ada juga cuma hari ke pasar saja, lain salahnya nampak balik lihat ya. Nah jadi kembali lah. Nah jadi makanya tadi hanya kita berdagang lah, ada keperluan lah, ada manfaat lah, itulah jangan termasuk berbuat dosa tadi. Insya Allah termasuk dimurkai Allah. Nah jadi kembali, jadi tempat yang paling bagus apa masjid lah, tempat yang paling bagus lah. Nah ini ada sedikit kita hadisnya Rasulullah kita baca. Di antara hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raha ila masjidil jamaah, barang siapa berjalannya menuju masjid, hendak berjamaah. Yang bahari itu kalau ada apa melanggar, bahari itu kalau ada musalla sampai wah ini kayak di Hadramaut Maut, kayak di Makkah tuh jarang ada musalla, dan ada masjid saja. Masjid terus, nah sudah taat kepada kita, ada musalla, ada langgar, ada surau, macam-macamnya lah. Nah kita artinya tempat ibadah secara umum. Nah khutwatun, inggih tamhu sayyi'atan, tiap-tiap satu langkah ini menuju masjid tadi napa Allah Ta'ala hapuskan darinya satu kejahatan. Nah nggih. Wa khutwatun tuktabu lahu hasanatan, dan tiap-tiap satu langkah Allah ditulis baginya hasanatan, mendapat satu kebaikan. Jadi satu langkah satu kejahatan dihapus Allah, satu langkah satu kebaikan ditulis Allah. Zahiban wa raji'an, nah pulang perginya balain hitungannya. Nah jadi bulikannya balain, marahannya balain. Nah berapa langkah ya? Ya lah ini tabaruk kendaraan berapa kali kuliling ban kendaraannya sama aja juta. Nah untungnya nih ya lah. Nah ini jadi bagus, itulah balasannya Allah. Dan apalagi wa fi sahihaini, dalam hadis sahih Bukhari Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, bermula perkataan yang bagus itu nilainya adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin yamshiha ila shalah shadaqatun, dan tiap-tiap langkah yang berjalannya kepada sembahyang shadaqatun pun nilainya sedekah juga. Nah ini umumnya anak ke masjid kah, kamu salat kalanggar ya lah ini. Nah tiap-tiap kita menuju sembahyang itu nilainya satu langkah sama lawan satu kali bersedekah. Untungnya lah. Nah jadi tampulo nih, ya tampulo apa? Tampulo masih dibuka aja lagi. Sudah kali dibuka lagi nggak ya? Nah ya lah yang kan kita ada memasalahkan peraturan pemerintah, ada masalahkan ini kitanya. Nah pemerintah kita wajib mematuhi juga. Na'ati Allah wa atiur Rasul wa ulul amri minkum. Nah kita taati aturannya Allah, kita taati aturannya Rasulullah, dan kita taati orang yang mempunyai pemerintahan. Kan maka itu suruhannya. Nah ya Allah, jadi selama awal alhamdulillah. Nah cuma kita membahas peraturan pemerintah, kita membahas peraturan pemerintah ini bahasa kepalanya. Artinya apa? Ada epicnya juga ya. Nah, yang bagus itu apa? Kita membahas diri kita seorang. Nah, gitu ke masjid bagus. Ya leh, nah bagus. Kenapa tadi? Nilainya luar biasa. Tiap-tiap satu langkah ingin dibalas Allah satu kehapusan dosa. Tiap-tiap satu langkah dibalas Allah satu kebaikan. Nah, bahkan tiap-tiap satu langkah nilainya sedekah. Nah, baiknya lah.
Nah, ya inggih ke tempat kebaikan ya. Karena kita yakin inggih di dalam tempat-tempat kebaikan di sana tempatnya rahmatnya Allah. Ya kita yakin, Bang. Nah, kalau kita misalnya membahas bahwasanya kita mendapat ujian dari Allah, kan kita ini mendapat ujian dari Allah. Barataan aja ada kita aja, ada kampung kita aja, ada Indonesia aja, bahkan seluruh dunia kita yakin ini dari Allah. Itu kita yakin dari Allah yang sifatnya insya Allah adalah ujian bagi kita. Nah, cara menghadapinya apa? Yaitu dengan kita banyak bersabar. Nah, kita membahas diri kita akan membahas hukum pemerintah, ada membahas diri kita seorang. Nah, menghadapinya apa? Kita banyak bersabar. Nah, makanya ketika seseorang mendapat ujian, pertama ini menghapus dosa kesalahan kita. Bagusnya menghapus dosa kesalahan kita. Nah, lalu apa? Ketika diuji itu sebenarnya ketika kita sabar itu ada nilai tersendiri kebaikannya. Kenapa? Dosa diampuni Allah. Dan ketika sudah mendapat ujian di dunia, kadang mendapat lagi balasan siksa di akhirat. Nah, gitu. Jadi di akhirat itu ada lagi. Kenapa? Karena gawian dosa yang banyak kita gawi di dunia ini sudah ditimpa Allah Ta'ala ujian, lalu penghapus dosa. Lalu apa menjadi di akhirat menjadilah lapang. Jadinya berarti ada kebaikannya lah. Nah, jadi satu sisi kita harus sabar. Ini harus sabar bertanya. Kadang kawai yang Allah sudah macam inilah. Nah, ya ada perbatasan dan sebagainya, sabar ya sudah. Nah, ini kemudian apa? Ketika mendapat ujian, ini adalah menaikkan derajat dari satu ke satu, dari bawah ke atas. Pertama, mengampuni dosa dan kesalahan. Yang kedua, ujian ini apa? Menaikkan derajat. Itu kita pahami di situ supaya kita jangan memandang ujian ini hingga sakit terus sedang, hingga kada nyaman terus sedang, lalu menyakitkan kepala terus jangan. Nah, pertama tadi mengampuni dosa kesalahan kita, lapang sudah bangunan. Kemudian apalagi di antara tujuannya Allah memberikan ujian lawan makhluknya, menaikkan derajat. Nah, pada derajatnya contoh sederhana yang asalnya kada ingat kepada Allah timbul ingat. Itu naik sudah. Ya rasanya kada ingat lawan Allah, tinggi timbul diuji Allah. Tinggal nangis bahasa kitanya sakit mata aja, masya Allah, ya lah inggih astagfirullah, istighfar aja tuh dibaca tuh. Ya Allah, kenapa ingat kepada Allah? Kenapa ketika diberi ujian, inggih sakit mata tadi, lalu ingat kepada Allah. Ya Allah, inggih. Kenapa? Soalnya apa? Duit lah tercicir, ya lah dompet lah hilang. Kenapa? Astagfirullah ya Allah. Ingat kada? Ingat langsung nih. Nah, berarti satu dah naik derajatnya. Asalnya lupa, lalu menjadi ingat. Itu naik derajat ngarannya. Ya Allah, ini maka manusia ini sifatnya, makanya Tuhan beri ujian deh. Karena manusia ini sifatnya apa? Ketika dapat kenyamanan, dapat kenikmatan itu banyak lupa. Ya Allah, banyak lupa. Lagi sehat awak, lagi nyaman awak, kada ingat Allah. Ya lagi sudah garing, astagfirullah ya Allah, hai mudahan ulun kau beribadah. Marga apa? Marga garing. Berarti marga ujian. Lagi berduit kan saja sudah kada berduit bangkrut, hanya ketujuh bahwa orang-orang ya Allah bari kada ingat lawan pian marga kesibukan. Ya lagi bagi sukan kamarian malam, ya lagi diudak duit aja nih, nanti apa dikajian nih. Ini kadang ingat lagi menghadap Allah, kadang ingat lagi sembahyang, kadang ingat lagi menuntut ilmu, sudah diambil Tuhan. Astagfirullah. Berarti satu derajat naik kada. Asalnya lupa dari Allah menjadi ingat kepada Allah. Kan kayak nah itu untungnya biar. Nah ya lagi. Nah makanya tadi kita tidak dapat ujian karena kita dapat ujian kita ngarannya ialah ada penyakit, ada virus sebagainya ujian kada. Nah ini mudah menaikkan derajat. Nah apa tadi asalnya jauh lawan Allah timbul dekat lawan Allah.
asalnya kulir beribadah, timbul rajin beribadah. Kenapa kadang orang katabukan kuburan matian? Nah, mun kada baik kita jadi Allah ini talalu benar nih. Ya lain kada baik kita ini kada gaduh ada Tuhan lagi nih. Kada gaduh garing kada lagi nih. Artinya kita di situ terus supaya bertambah derajat. Ini jangan makin mentabuk makin bajuran Allah makin di rumah aja. Makin berlingkuan aja kata mutanan. Jangan. Kenapa kan jadi jangan? Karena niatnya Allah bukan niat. Tujuannya Allah memberikan kita ujian supaya bertambah dekat kepada Allah. Kayak itu. Bukan berjauh, bukan bertambah lupa lain. Ya leh. Nah, pameleh. Nah, itu. Nah, ini kita bicara kita lah, bukan pemerintah juga. Kita udah bahas. Ini pemerintah membahas kita pribadi. Nah, itulah antara ujiannya Allah. Lalu kata-katanya kalau ujian yang kayak ini sudah ujian yang kita hadapi macam ini sudah masih aja lupa lawan Allah ujian yang kayak apa? Oh, itu. Ya leh, nang kayak ini aja lu masih lupa, nang kayak ini aja masih menjauh lawan Allah udah kata bukan matian masih aja lagi kada ingat lawan Allah masih aja kada harap ibadah, harap nang kayak apa ujiannya kita nih. Nah, itulah. Jadi nang kayak ini kayaknya cukup sedang kayak. Insyaallah la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan pernah memberikan ujian kepada hambanya terkecuali nang hambanya sanggup menerimanya. Nah, jadi kita insya Allah anggaplah hamba yang sanggup menerima. Lalu apa? Jangan jauhi Allah. Nah, jangan jauh daripada Allah. Karena apa? Ini menaikkan derajat kita insya Allah. Nah, asalnya pengulir beribadah, bukan hanya beribadah itu. Kenapa kadang kalau mati? Ya, ini walaupun kita ini sudah paham bang, iman kita di dada. Kenapa iman kita umur, jodoh, rezeki itu mulai dari lahir sudah ada. Itu yakin kita. Jangan diugah-ugah kayak itu. Karena ada paling ada sababnya aja beda. Jamnya jam harinya hari mati, aman haji bin buka mati. Itu keyakinan kita. Tinggal kita lagi usaha syariatnya macam mana, matinya mana, mati kada nyaman kan kayak itu, hendak mati beribadah, hendak ada beribadah, mau mati menuntut ilmu biar mati husnul khatimah ada apa, mati beribadah husnul khatimah, tapi biar kada beribadah mati juga itu. Nah, itu yakin kita yakin. Jadi kita dari hendak mati apa nih? Hendak mati beribadah, hendak ada kan? Hendak mati seorang, hendak mati banyak kawan kan? Artinya apa? Dalam menuntut ilmu dan sebagainya kan? Ya lagi selama kita menuntut ilmu, ingin kita berniat pulang menuntut ilmu, karena akan datang berniat pulang ibadah, akan datang insyaallah matinya dalam ibadah husnul khatimah. Itu ya leh ingin. Alhamdulillah 10 kali khatam udah ada pun kawan yang pernah mati. Saya ikut aja. Alhamdulillah bukan hendak ada. Alhamdulillah saya ikut aja. Nah itu jadi saya ingin Allah yang kisah meninggal ya Allah yang Tuhan orangnya. Nah jadi alhamdulillah 10 hatam 10 bulan dah pina kata dengan apa mati hingga hidup terus nang karena begambar dong. Jadi minta karena berdahulu mati lah ya mana. Karena berdahulu hatamnya ya Allah kalau insya diatur ya. Jadi alhamdulillah ini mudah sehat barataan kita lah. Inginnya kenapa Allah nama menjadikan penyakitnya, Allah juga nama aturnya, Allah yang menyembuhkannya. Insyaallah mudah-mudahan kita yakin. Nah kalau dia apa? Perkataan ulama itu apa? Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Sesuatu yang Allah Ta'ala kehendakilah itu yang terjadi. Kalau Tuhan kada menghendaki kada akan terjadi. Di mana anaknya di dalam hati. Nah macam itulah. Nah supaya kita punya kada macam itu keyakinan biar apalagi kalau sudah zaman krisis keyakinan macam ini. Ya oleh ini makin diaturnya aja keyakinan kita nih timbul rusak. Nah hati-hati biar. Jadi tetap aja keyakinan bulat-bulat walaupun syariat kita jalankan bulat-bulat. Ya oleh ini yang punya kata itu biar pas sholat tidak ada kenapa kalau gugur dia? Ya Allah kan mau. Kenapa kata-kata kalau gugur bakal banyak kalau tinggalan. Bahkan dan kalau ingin dirujuk kurang ya di rumah aja tetap. Itu kan basic kayak karena basic keyakinan kasihan ya Allah kasihan ya Allah jadi kita aja anda keyakinan di hati supaya apa kita supaya nyaman menjalani kehidupan kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketenangan dalam hati kita, dalam hati yang bujur, tenang hati kita yang bujur itu di mana? Ketika ingat kepada
Allah. Mun kada kaingat kepada Allah biar sibuk ya. Daur hati. Inggih. Macam-macam memang kenapa? Karena kada ingat kepada Allah. Nah, coba ada ingat kepada Allah, tanam hati. Nangar umur tuh Allah Ta'ala jangan tuh akan sudah tuh udah berobat tuh aja sudah nang cuci tangan belajar tangan sudah ya tuh misalnya tuh ya cukup aja boleh bau dulu 5 kali sehari basuh muka tangan selamanya cukup ya sudah tuh bau obat vitamin sudah aja tahu kalau Tuhan jangan ditinggal ini mau tahu kalau kada ditinggal iya nang bilang habis-habisan doang ngani hidup ya lah ngani hidup nah ya lah ini aja. Yang pertama kita tawakal Allah, iman kepada Allah, yang mana kita sudah pelajari, inggih kita nampak rukun iman terakhir kepada qada dan qadarnya Allah. Kan kata rukun iman kita yang keenam, kenapa percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Nah, mudah-mudahan kita hidup beriman lah, inggih mati membawa iman. Nah, jangan pacul iman jangan. Nah, ini jangan. Nah itu jadi kelebihan daripada orang yang pergi ke masjid tadi lah. Nah gitu. Sama kita kalau ke masjid. Nah gitu. Nah sedikit lagi. Nah di antaranya lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-masjidu baitu kulli taqiyyin wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu bir-rauhi war-rahmati wal-jawazi 'ala sirati ila ridwanillahi ta'ala ila al-jannah. Bermula masjid itu rumahnya tiap-tiap orang yang bertakwa. Nah rumahnya daripada orang yang bertakwa. Wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu bir-rauh. Dan Allah Ta'ala diputakan bagi orang yang adalah masjidnya itu rumahnya apa? Birrauhi dengan kesenangan hati. Warahmati dan rahmatnya Allah. Wal jawazi ala sirati ila ridwanillah ila jannah dan menjadi kemudahan bagi jalan mendapat ridhonya Allah ke menuju surga. Nah jadi masjid itu maksudnya. Nah jadi kita untung aja lagi mana sih kalau kita ada musalla langgar masjid dibuka oleh pemerintah untung ya lagi selama kawat jangan jauh pada tempat-tempat yang bagus tadi lah. Nah kembalilah. Nah jadi di antara adab-adab tadi kita keluar hendak ke masjid. Kenapa tadi? Pertama faedahnya disuruh sembahyang berjamaah satu. Hingga kemudian kita ke masjid ke musalla atau langgar itu kenapa menambah pula kita nih silaturahmi yang ada. Mun kada kasih itu dia tetamunya di mana? Di warung. Itu kan ibadah ngarannya. Kalau ngaran silaturahmi itu di dalam perkumpulan ibadah. Kayaknya silaturahmi nih bukan hanya pian beramalan kada, bukan hanya pian menuntut ilmu kada, bukan hanya pian baca salawat kada, pian silaturahmi juga kita nih. Ya ada silaturahmi nang jara Rasulullah man ahabba ayyuzada fi umrihi wa rizqihi falyasil rahimahu atau kama qala Rasulullah. Barang siapa hendak bertambah berkah, napa umurnya berkah, hartanya berkah, falyasil rahimahu maka perbanyaklah menjalin tali silaturahmi. Umur berkah. Umur berkah itu kadang bisa panjang, umur berkah atau berisi lawan ibadah berkah biar handap cuma mati dalam keadaan ibadah wah sepalah aja dia daripada panjang umur cuma balingkon aja sia-sia ngarannya makan nguring aja ya leh nah jadi bisa apa tadi rajinan kita silaturahmi menambah berkah umur menambah berkah rezeki. Ya leh, mungkin ada tulang besar buat berkah pian tulang besar orang lain. Ada yang besar buat. Mungkin ada tulang besar orang lain. Kan bertambah rezeki ngarannya eta. Ya leh, nah ini jadi pantas saja kita kumpul-kumpulan tuh ada pulang berrezeki ya leh. Nah inggih. Nah jadi banyak hikmahnya kita pergi ke masjid tadi. Pertama karena memang masjid adalah tempat yang paling mulia. Ada yang lucu ya, ini lucu nganggur bagi seni ya. Ini kata mau ke masjid orangnya atau mau ke langgar, mau mati ya jadi bawa ke langgar. Cuma mati jadi bawa ke masjid lucu ya. Ini mungkin juga ada mau ke masjid,
kada mau kalanggar mana kalanggar ka masjid itu awal Ramadan kayaknya hanya kalanggar ka masjid bujuran tak tiba kami ya ya ini kayaknya anak malam hari raya kayaknya hanya kalanggar ka masjid ternyata ini atau anak basaruan pindah basaruan jadi hanya kalanggar tapi itu kan ada lagi ya lah atau hendak tolak umrah, hendak datang, hendak tolak haji, atau datang umrah datang haji, nah itu pengalaman benar, apakah masih benar tak? Cuma kan hilang. Itu kisah aja. Ya lagi artinya apa? Mudahan istiqomah kayak lah, mudahan istiqomah. Jangan sampai kaum Tugalu, nyir kaum ini amunnya awal Ramadan nyir kaum balus masih gitu nih. Inggi bingung juga apa ya? Inggi amun akhir amun pertengahan Ramadan bagaimana pulang masih gitu jar kaum bingung juga. Nah, ini bisa bagaimana bahalus gitu lah. Jadi bahalus apa hibak? Oh, jar kaum halus masih gitu berarti. Nah, ini bayar akhir Ramadan apa? Bayar pertengahan Ramadan digar pulang mau bagaimana pulang masih gitu. Nah, itu kalau sudah itu di mana aja, di mana aja. Nah, artinya mudahan kita mudahan kita istiqomah lah. Nah, istiqomah. Cuma kita punya bibinya itu paham aja paham. Mana ada halangan dan sebagainya atau oleh. Nah, ini kan Bapak. Mudah istiqomah lah mudah. Nah, ini nyamannya berjamaah nyaman biar berjamaah. Ini apanya aja amalannya kalau berjamaah nyaman. Artinya apa? 3 2 3 lambar Tuhan membalik ada Bapak. Ingin lawan mata hanya kita tetap buririn apa lagi montong mata hanya tetap buririn mana ya biasa ada paham juga. Artinya cuma berjamaah, insyaallah sama aja berkahnya insyaallah sama aja. Ada balai. Nah ya lagi sembahyangnya berjamaah, amalnya berjamaah ya leh. Ini nyamannya, ini modal duduk aja. Yang ada kawan manatik, maupun dari taling aja ya. Ada membaca di taling aja modal. Nah, sama aja biar sama aja. Nah jadi kita ada takan lah berjamaah tampulu kawa. Kata kawa lagi biar ya Pak. Jadi dihadangi orang misalnya pakai pistol di dalam restoran harus lagi lah. Kalau enggak sedang ada di rumah aja masing-masing. Nah ini kita ada sebuah kalah ini kita ada yang kita damai aja selama kawa. Nah selama kawa. Nah kayak kita majelis ya, alhamdulillah belum ada diapai orang jadi mudah. Seterusnya tampulu kawa. Bisa sudah. Mau kata kawa lagi, dengaran pun kata kawa lagi. Ini masing-masingnya lagi. Nah jadi mudahan ya. Ini aman-aman aja tak. Nah ini jadi kalau kita beribadahan kita nambah jamaah. Nah ya ini barang seminggu sekali barang 2 kali seminggu sekali barang kadang-kadang inilah jaga bahasa kitanya keyakinan kita pertahanan kita rahmatnya Allah datang. Ya leh ini rahmatnya Allah dan diberi Allah namanya nih yaitu dengan cara kita beribadah. Nah itu rahmatnya Allah itu lawanan bala namanya. Kan kayak itu. Nah amunnya rahmatnya Allah kada ada berarti turun nama nang bala nang turun. Nah cerita. Nah sudah. Nah kita baca satu. Yang pertama mendahulukan kaki kiri waktu keluar dari rumah sambil berdoa. Nah ini jadi kena sama aja tempat nang bagus. Kalau masuknya nang kanan berarti keluarnya nang kiri. Rumah bagus, langgar masjid bagus, keluarnya apa? Batis kiri. Itulah. Nah ini ingatan ini kewin Rasulullah ya. Nyerami biar lah, amunnya kita nih gawian kita ini kada bahapal, itulah gawian kita ini kada bahapal. Arti bahapal itu apa? Kada ada nang diumpati. Aku jar baju aja umpatan artis, bangna itulah ya. Lain pulang itu kamu sandal dia mana zaman awal nang pinarang orang memakai itu kan umpatan model ngarannya ini kita umpatan Rasulullah. Nah, kenapa jadi kita rame? Karena Rasulullah itu ikutan kita barataan seakan-akan ketika kita mau pati Rasulullah itu seakan-akan kita ini bersama lawan Rasulullah makan keingatan Rasulullah kan kita ingin lawan tangan kanan berjalan kalau rumah ingatan pulang lawan batis kiri kan ramenya. Nah, ya Allah macam itulah. Nah, ini cuma tadi anak Rasul itu banyak ilmunya juga, banyak ada ilmunya sama anak lah. Nah, ini satu mendahulukan kaki kiri di waktu keluar rumah sambil berdoa bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bertawakal nih kita bertawakal misalnya.
Dengan berkat nama Allah aku berserah diri kepada Allah akan segala perkaraku, dan tiada daya atas meninggalkan maksiat, dan tiada upaya membuat taat kecuali dengan pertolongan Allah. Bertawakal kalau rumah nih. Itu bagus, insyaallah kejahatan lapas, insyaallah penyakit lapas ya Allah. Nah, kenapa anak keluar bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Macam itu biar baca anak keluar rumah nih. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah selamat ya. Nah, ini dalam hadisnya Rasulullah diriwayatkan bahwasanya syaitan itu pernah berkata, yang mana kata syaitan, aku berjauh daripada seseorang yang mengatakan tadi dan terpelihara ia daripada kau. Nah, syaitan dikatakan aku berparak. Nah, bagusnya lah ingin syaitan berparak, insyaallah selamat. Nah, ini keluar bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu kayak kira di hati ngarannya ya Allah. Nah, ini kemudian bermasker itu peraturan pemerintah halnya ya Allah. Bagus saja dapur ada masuk kan bagus, semua kan ada bagus saja bermasker dan sebagainya ya Allah. Yang bersih sebanyak hidup ya Allah, yang makan bergizi bagus ya. Nah, ini cuma tadi kembali ini aturan dari agama kita banyak berdoa. Tadi di antara doanya apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini bertawakal kepada Allah lah. Nah, ini kalau dalam maulid itu apa? Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ya Allah. Nah, kalau maulid alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita bertawakal kepada Allah. Kenapa kadang wa huwa rabbul arsyil azim? Karena Tuhan itu yang memelihara arsy nanggana. Arsy itu pian tinggi tingkatannya nih. Kan ada ketika Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj itu ada namanya tingkatannya, ada kursi. Kursi itu beberapa puluh kali gananya daripada bumi. Kursi namanya. Nah, kemudian ada lagi di atasnya arsy namanya. Gana lagi pada kursi. Nah, jadi kan arsy luar biasa gananya Allah Taala ciptakan nang bangaran arsy tadi. Nah, ini. Nah, wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, arsy nang ganal pun Allah Taala pelihara. Nang Allah nang arsy nang ganal banati Allah Taala pelihara, apalagi kita nang halus nih. Maka itu. Nah, ya jadi kita bagus-bagus kita mengartikan macam itu. Arsy nang ganal pada dunia ini ganal sudah. Buktinya ganal ada kalau kita stakulerin dunia ada lagi nah. Pada ketika Jawa tak boleh pulang, ketika Makkah tak boleh pulang. Kan kalau keliling lagi, berarti dunia ini ganal ngarannya. Nah, ini nang ganal itu pun Allah Taala kawal meliharanya. Nang ganal itu pun Allah Taala atur dan sebagainya. Apalagi kita nang halusnya, manusia nang halusnya pasti ya Tuhan kawal atur. Nah, ya Allah, makanya bahwa Rabbul Arsyil, makanya kita banyak bertawakal kepada Allah tadi. Nah ini. Kemudian yang ketiga, hendaklah berjalan dengan tenang, tiada lari-lari sekalipun sudah azan di masjid. Karena bila lari-lari salatnya biasanya tidak enak. Oh, biasanya ini adab lah. Atau bahasanya kiat-kiatnya kita beribadah nih. Napa? Jangan katuju bergegasakan. Itu adalah. Nah, karena tiap-tiap nambah gagasakan itu datangnya dari syaitan. Sudah tahu misalnya kita memulai jam 8:30. Jangan mulai rumah jam 9, jangan. Itu kita gagasakan. Itu gagasakan sudah. Ya kalau bilang untung ya. Kan? Nah, ini paham, ini tahu aja. Azan zuhur ini misalnya jam 12:30, jangan misalnya baudu waktu sudah azan ya bagasakan ngaranna. Gitu oleh jadi bisa aja biar atur-atur kayak pas jangan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu daripada syaitan. Seandainya kita beribadah dalam keadaan tergesa-gesa tadi keadaannya memanggah lagi membuka-buka menyasahi syarakat. Nah, ya ini kita tinggal syarakat masbuk. Nah, bagasakan. Nah, ya macam itu tadi. Makanya kita diatur lah. Hidup ini diatur. Waktu ada di Tuhan ya diatur. Jangan apa namanya nafsu mengatur, jangan kita mengatur waktu. Nah, diatur waktu ya oleh misalnya kayak subuh jam 5 subuh tah ya oleh ini diatur sekira sawat aja mandi, sawat aja kawisi kan diatur.
Nah, jadi atur macam itu biar lah. Jangan kada diatur hidup. Amunnya pian mau menjarakan nafsu pian kada teratur hidup. Kada teratur hidup pian. Guring sekadar mungkin asana ngantuk aja lagi guring pulang. Jangan diatur. Ini jam berapa sudah biasanya? Oh bangun sedang diatur. Nah, jangan diatur nafsu, jangan. Amun diatur nafsu pian hidup pian kada mau tanam. Nah, jadi atur. Inggih sama-sama membahari kami. Inggih sakulah itu mulai bangun guring batur sudah. Bercatat pulang supaya jangan apa bahasa Inggrisnya jangan lapas pada peraturan. Nah, siapa nama atur seorang dia. Nah, bemasak di mano, makan di mano, batur barataan karena masa menuntut. Ya, ada diatur, jangan sesuai kehendak. Amun sesuai kehendak, camuh biar atur itu. Nah, inggih biar atur. Lah, ini jam ke majelis, ini jam misalnya sembahyang berjamaah, ini jam misalnya sembahyang duha, batur. Lah, ini jam mengaji, misalnya mengaji setengah lambat asal maghrib isya, harus batur ya. Ini kadang apabila sandak mengaji, bisa cakap pada hendak so. Nyemah ada sandak. Inggih, bisa cakap ada sandak ya. Nah, itu kita Bang. Kadang-kadang hati barat sembahyang, ingin sembahyang sunat, ingin sembahyang malam, barat cuma sudah diatur macam itu. Jadi kadang menghadang hati nyaman ada. Nah itu diatur karena diatur. Nah sudah supaya jangan tergesa-gesa darilah. Nah kemudian yang keempat doa ketika di jalan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat dan mudah-mudahan kita senantiasa Allah hidayah taufik kau mengamalkan ilmu yang ada dan mudah-mudahan barataan kita diistiqomahkan dalam mengamalkannya. Amin. Allah